Dipukul. Dipukul. Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu kalian anjing. Orang tuanya di rumah bapak mencari rezeki untuk menyekolahkan anaknya. Mereka bekerja keras mencari uang halal untuk menyekolahkan anaknya. Dan Anda mengucapkan mereka anjing. Pendidikan kalau sudah diisi dengan oknum seperti ini, hancur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat miris teman-teman. Saya beberapa hari ini mendapatkan video share dari beberapa netizen. Ada kejadian yang sangat memilukan di mana ada seorang habaib, entah habaib ini siapa, habaib yang dari mana, masalahnya apa, marganya apa, terus hubungannya apa, sampai-sampai dia kepada salah satu pondok pesantren, kepada guru-gurunya, kepada murid-muridnya, dia mencaci-caci maki, bahkan tidak berhenti sampai dicaci maki. Ada tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Memang kejadian ini bukan baru-baru ini, tetapi kejadian ini tetap harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, kita langsung ke video. Tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan itu. Ya. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian minum di tempat ini. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian minta berilmu di sini. Akan diangkat nanti di akhirat mahsyar. Akan diminta kembali. Kami tidak akan menghalalkan apa yang kalian makan di sini. Kami tidak akan meridoi apapun yang kalian dapatkan di sini. Bahkan sampai di akhirat, apapun yang kalian dapatkan akan kami minta, katanya. Tidak diridoi pokoknya. Bahkan nggak berhenti di situ. Tidak akan diridoi, katanya. Ya Allah. Coba kita simak sekali lagi. Saya kurang ngeh beberapa poin yang dia ucapkan tadi. Tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan itu. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian minum di tempat ini. Minum, makan. Halalkan apa yang kalian minta amal. di sini. Waduh. Akan diangkat nanti di akhirat mahsyar. Alam mahsyar. Akan diminta kembali. Minta kembali, katanya. Jadi tidak akan dihalalkan apapun yang dimakan, diminum, ditimba ilmunya, sedekahnya, amalannya, bahkan nanti dalam mahsyar akan diminta kembali sama si Habib. Ya Allah, si Habib, si pemilik surga dan neraka, si pemilik catatan amal, si pemilik ridho Allah. Jadi dia mampu melaknat siapapun yang dia kehendaki. Bahkan dikumpulkan seluruh murid-muridnya, seluruh santri-santrinya, seluruh guru-gurunya di sidang bersamaan, teman-teman. Ya Allah, emang ente kira pesantren tersebut atau lembaga tersebut ente doang yang membangun? Dananya dari dompet ente. Tentunya santri-santri itu membayar SPP bulanan untuk konsumsi makanan dia setiap hari. Ada bayarannya untuk menggratiskan pendidikan, menggratiskan makan orang, manusia. Tidak semudah itu, Pak Habib. Kalau santri-santri ini tidak membayar di sana, bagaimana mereka bertahan hidup? Ente yang menghidupi mereka. Ente yang menjamin masa depan mereka. Ente yang menjamin ilmunya. Ente yang menjamin segalanya. Tiba-tiba ente bilang tidak dihalalkan, tidak begini, tidak begitu. Apa-apaan ini? Ajaran apa ini namanya? Ya Allah, perihal ilmu bukan begini caranya, Bib. Tidak mungkin semua siswa itu salah semua. Gurunya satu salah, salah semuanya. Sama seperti ente, kaum ente, habaib ini. Banyak dari kaum ente yang nyeleneh, menyimpang, khurafat. Apakah semua Habib mau kita bahas? Tidak. Ada habaib yang masih lurus. Ada habaib yang pemahamannya penuh kesadaran. Bahkan sampai beberapa hari yang lalu saya masih respect kepada Habib Rizik Syihab. Tetapi ternyata masih ada video-video di mana Habib Rizik Syihab membahas tentang khurafat. Dirinya sendiri yang bercerita khurafat. Akhirnya apa? Goyah respect saya. Dan sekarang bagaimana saya mencari respect kepada habaib? Habaib yang mana nih? Coba kalau teman-teman punya, tahu siapa Habib yang masih lurus, share ke saya biar saya simak video-videonya. Kalau ada. Kalau gak ada ya sudah. Ya Allah, lanjut. Mau jalan dia ya. Mau ke mana ini? Waduh. Dipukul. Dipukul. Allah. Ada yang nyamperin. Saya sudah baik-baik ya. Saya kasih hati sama kalian. Tapi kalian minta apa? Saya tanya baik-baik. Kalau dari bahasanya seperti Malaysia ya, atau Melayu begitu, atau di mana ini kejadiannya saya tidak tahu. Tetapi pada intinya si Habib sudah melakukan tindakan kekerasan. Kalau di bela diri, kekerasan itu sudah biasa. Dipukul, kena tendang,
kena banting. Itu sudah biasa kalau di pencak di bela diri. Tetapi kalau di dunia pendidikan agama, kekerasan itu tidak wajar. Di dunia bela diri dan dunia pendidikan akademis, ini sejatinya tidak sama. Jadi jangan disamakan. Jangan menggunakan kekerasan di pendidikan akademis, tapi menggunakan motivasi kebaikan di dalamnya. Kalau menggunakan kekerasan seperti ini, apalagi tadi dipukul dadanya, ya. Saya melihat di dada atau perut itu. Tapi tidak apa-apa, ya, karena itu gak fatal. Habib juga memukulnya tidak kenceng, teman-teman. Ya mungkin masih mengukur dengan tingkat kewajaran. Jadi tidak masalah asalkan masih belum kepala. Di sini teman-teman, kita melihat bahwa si Habib ini sangat-sangat jengkel, sangat-sangat kesel. Jadi di sini tidak dijelaskan permasalahannya apa, kronologinya bagaimana. Tiba-tiba saya mendapatkan video ini. Namun di sisi itu, di sini pendidikan yang sebenarnya kalau kita sebagai seorang pendiri, seorang pendidik, seorang guru besar, memberikan motivasi itu adalah hal yang utama. Memberikan pendidikan rohani itu adalah keutamaan. Tetapi di dalam perihal seperti ini tidak boleh dibenarkan. Beda halnya dengan ilmu bela diri, ya. Ini akademis, di mana di situ juga disaksikan oleh santri-santrinya, di guru-guru yang lain. Apakah tidak fatal akibatnya ke depan? Belum lagi dia tidak menghalalkan. Sudah haram. Memang ente sendiri yang mendanai itu lembaga. Ya Allah, kekerasannya tidak benar. Ya, tidak benar ini. Meskipun kalau bagi saya pribadi ya, itu bukan hal yang fatal karena cuma digeplak gini, pelan. Tapi kita lihat berikutnya. Kalian bikin saya marah katanya. Oh, bikin rusak agama Allah. Saya tidak tahu kesalahannya apa, saya tidak tahu fenomenanya apa. Tapi di sini dia mengucapkan kalian merusak agama Allah. Artinya di situ ada oknum yang melakukan mungkin kemaksiatan, mungkin pelanggaran, mungkin kesalahan fatal. Tetapi semuanya kena. Semua kena. Harusnya dipilah dan dipilih. Mana yang benar-benar melanggar, apabila itu fatal, panggil. Ya, entah itu gurunya, entah itu muridnya, semua yang bersalah saja panggil. Karena dalam satu sekolah, misalkan ada yang nakal, tidak semuanya nakal, Bapak. Ya, pasti ada yang nggak nakal, pasti ada yang baik, pasti ada yang malas, pasti ada yang giat, pasti ada yang semangat. Tetapi di sini teman-teman, semua katanya. Artinya ada pelanggaran berat yang dilakukan secara berjemaah. Kalau teman-teman yang tahu info ini, silahkan komentar di bawah. Nanti akan saya klarifikasi dan akan saya pin komentar kalian yang tahu kronologi video ini. Ya, coba kita lanjut dulu. Emosi ya Habibnya ya. Allah, iya orang tua, bapak ibu, orang tua katanya, orang tua kalian anjing. Bapak ibu kalian anjing. Allahu Akbar. Bapak ibu kalian anjing. Bapak ibunya yang tidak tahu apa-apa di rumah kena laknat juga. Tidak boleh seorang manusia memanggil-manggil dengan sebutan yang buruk terhadap sesama manusia yang lainnya. Menyebut keledai kepada manusia tidak boleh. Kepada sama muslim, bahkan kepada orang kafir pun kita disuruh menghindari perkataan seperti ini. Menyebut orang lain itu binatang itu tidak boleh. Apalagi ibu dan bapak kalian anjing katanya. Ya Allah, orang tuanya di rumah bapak mencari rezeki untuk menyekolahkan anaknya. Mereka bekerja keras mencari uang halal untuk menyekolahkan anaknya, dan Anda mengucapkan mereka anjing. Gak mikir kepala Anda. Ya, ya Allah. Jangan bawa-bawa orang tua. Orang tua gak ikut-ikutan mereka di rumah. Meskipun anaknya bermaksiat, itu tanggung jawab kalian sebagai pendidik. Bukan orang tua yang di rumah. Orang tua di rumah, mereka mencari nafkah, mencari rezeki untuk menyekolahkan anaknya.
membayar SPP kepada Anda, membeli buku-buku, kitab-kitab yang Anda jual. Tiba-tiba mereka katakan anjing. Semua secara berjemaah. Bagaimana ente mau minta maaf kepada satu-satu orang tua itu? Ya Allah. Pendidikan kalau sudah diisi dengan oknum seperti ini, hancur. Ya? Bisa-bisanya dia nyebut orang tua yang tidak tahu apa-apa itu. Allah, ini habaib cap apa ini? Habaib atau apa orang ini, saya nggak tahu. Allah. Lanjutkan dulu. Mana juga anjing? Dulu. Jangan suara-suara, suara-suara ya. Kalian anjing, kau berani satu-satu ke sini. Jangan berani ada orang di situ anjing. Oh. Jangan mentang-mentang kalian sombong, tapi kalian berbuat seperti binatang. Mana yang suara-suara? Kenapa berani ya suara-suara? Anjing, sini satu-satu kau berani. Jangan Allah. suara-suara kalian Kenapa kalian bersorak-sorak? Sini satu-satu kalau berani katanya. Berani apa? Berani gelut? Berani fight? Allah. Apa ini pendidik kok model begini teman-teman? Kesalahan apa yang terjadi di pondok ini, di pesantren ini, sampai-sampai keluar ucapan binatang-binatang. Nantang muridnya berantem. Sini kalian kalau berani, mau berantem. Dipukul guru-gurunya. Allah, baik model apa-apaan ini? Ya Allah. Ini saya lihat di depan itu cewek semua ya. Ditentang berantem cewek-cewek itu. kita ustazah binatang anjing. Tuh binatang anjing. Ya Allah. Kalian ustazah anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Allah, ya Allah. Pendidikan keras memang butuh, Bapak. Ya, pendidikan tegas butuh, tapi jangan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat sebutan yang seperti ini. Tegas, keras, boleh, Bapak. Tapi jangan pakai kekerasan. Jangan pakai yang kasar-kasar. Ucapan-ucapan kasar, gak boleh. Tegas, boleh. Tapi jangan keluar kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini apa-apaan? Ini tujuan pendidikan mau kemana? Kesalahannya apa? Di sini saya masih menganggap bahwa fenomena ini ada kesalahan yang fatal. Tetapi seluruh siswanya kena, seluruh gurunya kena. Harusnya oknumnya saja, Bapak. Oknumnya saja yang ditindak, diberikan pelajaran, disanksi, bahkan dikeluarkan. Boleh, Bapak. Jangan jadikan itu sebagai laknatan kepada seluruhnya. Secara berjemaah, orang tua kalian semuanya, ayah ibu kalian binatang. Ini ungkapan ulama model apa? Mau nyontoh akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang di mana yang seperti ini? Ya habis pikir saya. Ya Allah. Oke teman-teman, kalian bisa menilai sendiri bagaimana cara mereka mendidik ini. Belum lagi video Habib Rizik Syihab. Saya ada satu video di mana Habib Rizik Syihab juga tidak jauh berbeda dengan ini ucapannya, doa-doanya. Dan ini akan saya bahas di video berikutnya. Untuk perihal ini, kalian bisa berspekulasi sendiri saja. Dan berikan pendapat kalian masing-masing di komentar di bawah. Dan satu hal lagi, kalau kalian mengetahui kronologi kejadian ini, komentar, nanti akan saya pelajari dan saya cari info lagi. Barangkali saya bisa mengklarifikasi di video yang lain. Begitu saja dari saya.